Yes sir! Yeehaw! Saudara-saudara, kita tidak dapat mengubahkan diri kita sendiri, tetapi Yesus mampu sanggup mengubahkan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau mau hidup kita diubahkan, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Wahyu 3 ayat 20 mengatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang membukakan pintu, jadi bukan pintu rumah, bukan pintu kantor, tetapi di muka pintu hati Yesus berdiri. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Kita tidak tahu sesudah kita mendengar renungan firman Tuhan ini, apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu. Tapi satu hal, di balik kematian kita hanya ada 2 tempat yang menanti, yaitu surga dan neraka. Bagi orang yang tidak pernah mempercayai sungguh-sungguh bahwa Yesus sudah mati di kayu salib karena pikul tanggung dosa-dosanya, dan dia tidak menyambut Yesus di dalam hatinya, dia tidak akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Dia akan ke neraka. Jadi kalau kita mau supaya dosa kita dihapuskan, kita sambut Yesus di dalam hati kita. Ibu Nor akan tuntun bagi siapa yang mau. Tapi bagi siapa yang menolak, itu tidak apa-apa, itu pilihannya. Tapi bagi siapa yang mau supaya dosanya dihapuskan, dan kalau dia mati dia pasti masuk surga, ikutilah saran doa ini. Nanti Ibu Nor yang akan tuntun kalau ada yang mau berdoa menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita tunduk kepala. Saudara-saudara, kalau ada di antara saudara-saudara yang saat ini mau menyambut Yesus di dalam hati, Ibu Nor akan tuntun. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ikuti kata-kata yang akan Ibu Nor katakan. Kalau Ibu Nor mengatakan Tuhan Yesus, saudara-saudara ikut. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Saya tidak dapat menghapuskan dosa saya sendiri. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah firman yang sudah menjadi manusia. Saya percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib karena memikul hukuman dosa saya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit, hidup selama-lamanya, dan tidak pernah mati lagi. Saya percaya bahwa keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang kekal, masuk surga adalah kasih karunia, hadiah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hati saya. Hapuskan semua dosa saya. Tinggallah di dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Amin. Kalau itu yang menjadi doa dari saudara-saudara, saat ini Yesus tinggal di dalam hati. Dan sampai kapanpun Tuhan Yesus tidak akan membiarkan saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan saudara-saudara. Sampai satu kali kelak Tuhan Yesus akan gotong kita ke surganya yang mulia. Di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan. Sekarang kita sudah menjadi anak Allah. Tunjukkanlah bahwa kita ini anak Allah. Kita harus sungguh-sungguh berbuat baik
supaya Allah itu dimuliakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tujuan Allah menempatkan kita di dunia ini seperti yang saya sudah katakan tadi, Yesaya 43 ayat 7, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Marilah kita sungguh-sungguh berbuat baik, supaya lebih banyak orang yang mau menyambut Yesus di dalam hatinya, dan supaya lebih banyak orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus, melihat kesaksian hidup kita yang hidup memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh merenungkan firman-Mu, dan biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sampai jumpa saudara-saudara di kali yang akan datang.